Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di hari Jumat yang sangat cerah ini, semoga kita mendapatkan berkah di setiap kebaikan yang kita lakukan. Manga One Piece minggu ini libur, jadi kita bisa mendiskusikan banyak hal mengenai manga One Piece. Dan bagi nakama yang memiliki teori atau unek-unek, silahkan tulis isi kepala nakama semua di kolom komentar di bawah. Karena hampir kebanyakan komentar nakama akan kami bacakan. Ya, maafkan kami jika terkadang kami lupa memencet tombol OP. Manga One Piece terkadang terlihat memiliki cerita yang sederhana, namun pada kenyataannya banyak benang merah pada cerita ini. Sehingga sekarang, hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai mata-mata dan kerjasama. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Ketika kami membaca chapter terbaru, kami sadar bahwa ternyata Extract benar-benar totalitas mengabdikan dirinya sebagai seorang angkatan laut, tepatnya sebagai agen SWORD. Dia adalah orang yang menyamar, berkamuflase ke dalam bajak laut Kaido dan memata-matai bajak laut Kaido untuk kemudian informasi yang ia terima akan diinformasikan ke angkatan laut. Dan ini menjadi pertanyaan dalam benak kami. Kenapa pada saat di Sabaudi, Kizaru menyerang Extract dengan sungguh-sungguh? Pada saat Extract pertama kali dijelaskan dalam manga, ia dikenal sebagai seorang bajak laut yang merupakan mantan angkatan laut. Jadi sebenarnya wajar jika Kizaru menendang Extract. Di waktu yang sekarang kita tidak tahu semenjak kapan Extract dihitung sebagai agen SWORD. Tapi jika memang sebelum time skip Extract sudah masuk sebagai agen SWORD, maka ini menjadi pertanyaan, kenapa orang seukuran Admiral tidak mengetahui bahwa orang yang ia serang adalah agen rahasia dari angkatan laut? Atau ini sama seperti kasus Corazon, di mana tidak banyak orang yang tahu bahwa Corazon bagian dari angkatan laut. Dan sepertinya hanya petinggi tertinggi angkatan laut saja yang mengetahui bahwa Corazon adalah seorang mata-mata dari angkatan laut, yakni Sengoku. Dan ada beberapa bukti bahwa Sakazuki juga bagian dari SWORD. Salah satunya ini terhubung dengan sebuah cover page yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki tato berlambangkan pedang. Kemudian kami memikirkan sesuatu yang cukup gila, bahwa pertarungan antar Marine yang disuguhkan oleh Eiichiro Oda mungkin hanyalah sebuah kedok belaka, seperti pada saat pertempuran 10 hari Panghazard antara Akainu dan Aokiji. Kami pikir pertempuran ini sama seperti pertempuran Extract versus Kizaru, yang mana pertempurannya hanyalah untuk menunjukkan pada cerita bahwa sang lawan, yakni Extract ataupun Aokiji, benar-benar seperti sudah keluar dari angkatan laut. Padahal mungkin kenyataannya mereka menjadi seorang mata-mata dalam sebuah bajak laut, yang sekarang diketahui bahwa Aokiji bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Dan kami sudah membahasnya dengan lengkap pada sebuah video Aokiji serta Akainu mengenai kenapa Aokiji merupakan seorang mata-mata dalam bajak laut Kurohige. Dari dua karakter tersebut, yakni Extract dan Aokiji, kami melihat bahwa angkatan laut bergerak sangat cekatan. Mereka memasang sebuah mata-mata di bajak laut yang memiliki kekuasaan 1/4 New World. Dan apakah mungkin pasukan revolusi juga melakukan hal yang sama pada musuh mereka? Sepertinya iya, karena dari kasus Bartolomeu Kuma itu, ia rela menjadi seorang Shichibukai untuk memata-matai angkatan laut. Bahkan disebutkan oleh Ivankov bahwa Kuma adalah orang yang benar-benar membenci angkatan laut. Pemerintah dunia memiliki agen mata-matanya sendiri, yakni CP-IG-0. Bisa dibuktikan dengan Stussy yang ikut serta ke dalam pesta pernikahan Big Mom untuk memantau seberapa jauh pesta itu berjalan. Bukan hanya itu, CP0 juga melakukan sebuah transaksi senjata dengan musuh mereka, yakni Orochi, yang mana waktu itu Orochi memiliki kaitan dengan Kaido. Dan sekarang kami terpikirkan lagi satu hal, jika angkatan laut serta pasukan revolusi memiliki pergerakan semacam itu, apakah mungkin bajak laut Shanks juga melakukan hal yang sama? Bajak laut Shanks adalah bajak laut yang benar-benar berbeda dengan para Yonko yang lainnya. Alasan kenapa kami mempertanyakan hal itu adalah karena banyaknya desas-desus mengenai Mihawk yang katanya merupakan anggota bajak laut Shanks. Yang karena itulah Shanks meminta Mihawk menjadi seorang Shichibukai untuk mendapatkan informasi tertentu. Jika tidak salah, kami juga pernah membicarakan hal itu, tapi entah di video yang mana. Jadi jika nakama semua berpikir bahwa cerita ini hanya sebuah cerita yang tiba-tiba mereka bergelut tanpa menyusun strategi, sepertinya merupakan sesuatu yang salah. Karena musuh, terutama angkatan laut dan bajak laut,
mereka saling memata-matai satu sama lain. Cerita ini bukan hanya sekedar pertempuran yang membabi buta. Akagami no Shanks. Kita masih belum tahu sebenarnya Shanks bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Namun yang jelas, Shanks saat ini lebih memilih keseimbangan dunia dibanding memilih untuk menjadi seorang raja bajak laut atau semacamnya. Kami sebenarnya memiliki rasa penasaran yang teramat dalam pada percakapan Shanks dengan Kurohige, yakni Shanks benar-benar mewaspadai Kurohige karena Kurohige telah memberikannya luka yang menyakitkan, yakni luka yang ada di matanya. Dan di waktu dulu, Kurohige tidak memiliki buah setan, tapi sudah bisa melukai Shanks. Lalu entah kenapa, ketika Kurohige ditantang oleh Shanks pada saat arc Marineford, Kurohige berkata bahwa saat ini ia belum waktunya untuk melawan seorang Shanks. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal Kurohige yang ada di Marineford itu jauh lebih kuat ketika Kurohige yang melukai Shanks. Kita semua mengetahui bahwa pada arc Pang Hazard, Luffy berkata untuk mengalahkan seluruh Yonko. Pada waktu itu, Law menyodorkan untuk mengalahkan Yonko Kaido terlebih dahulu. Kemudian, pendapat Luffy adalah boleh siapa saja asal jangan Shanks terlebih dahulu. Nah, dari poin gambar ini, masih banyak orang yang mengatakan Luffy tidak berniat untuk melawan Shanks atau semacamnya. Padahal di sini dengan jelas bahwa Luffy berniat untuk mengalahkan seluruh Yonko. Dan kami kepikiran, di setiap Luffy melawan musuh-musuhnya pasti memiliki sebuah plot pendukung, memiliki konflik yang cukup besar seperti Doflamingo yang mengkudeta sebuah negara, Kaido yang menjajah sebuah negara dan berniat untuk memulai perang terbesar di dunia. Dari dua karakter di atas, kita bisa melihat bahwa konflik yang ditimbulkan terlihat cocok untuk seorang antagonis. Ketika kami sadar bahwa ada banyak sekali fanboy Akagami no Shanks yang mencap bahwa Shanks itu karakter yang baik, sehingga kami mencoba untuk memutar otak, memikirkan kira-kira konflik tambahan seperti apa yang akan Oda tampilkan ketika Luffy melawan Shanks. Pada awalnya, kami pikir bahwa perebutan Rod Poneglyph terakhir akan menjadi konflik tambahan ketika Luffy melawan Shanks. Tapi, menurut kami, Rod Poneglyph bukanlah sebuah konflik, melainkan sebuah bonus karena Luffy baru saja mengalahkan seorang Yonko. Bisa dilihat dari kasus Kaido saja. Di sini, Luffy tidak mempermasalahkan mengenai Rod Poneglyph atau semacamnya. Dan hal yang sama terjadi pada arc Whole Cake Island. Luffy tidak terlalu mempermasalahkan masalah Rod Poneglyph. Jadi, kami memutar otak lagi dan menemukan bahwa jika angkatan laut saja menggunakan bajak laut untuk mata-mata, apakah mungkin pemerintah dunia juga melakukan hal yang sama? Hoho, sepertinya iya. Tapi, ada sedikit perbedaan di kasus Shanks dengan kasus Rocinante atau Extract. Tugas angkatan laut adalah untuk menjaga keamanan. Mereka bertugas untuk memberantas sebuah kejahatan. Dan dari arc Reverie, kita bisa melihat bahwa tugas pemerintah dunia adalah memikirkan mengenai keseimbangan dunia. Poin ini diambil dari chapter 908 dari mulut salah satu Gorosei yang botak. Dan sepertinya Shanks menyadari bahwa dengan 3 Yonko yang lainnya, ia tidak mungkin bisa untuk menyeimbangkan dunia sendirian. Kemudian pemerintah dunia juga menyadari dengan adanya 4 Yonko, mereka tidak bisa mengatasi hal ini sendirian. Yang alhasil, Shanks dan pemerintah dunia saling bekerja sama untuk menyeimbangkan dunia. Entah apapun latar belakangnya, tapi kami pikir Shanks bekerja sama dengan pemerintah dunia. Yang sekarang pertanyaannya adalah, apa selanjutnya? Dikatakan oleh Kaido bahwa beraliansi dengan bajak laut akan berakhir pengkhianatan. Pada saat arc Pang Hazard pun, Robin memperingati Luffy hal yang sama, bahwa bekerja sama dengan bajak laut akan berakhir dengan pengkhianatan. Dan pengkhianatannya bergantung pada satu hal yang kita sebut sebagai timing atau waktu. Extract sekarang mulai bergerak, memutuskan untuk mengkhianati Kaido, yang kemudian ia berniat bekerja sama dengan Luffy. Alasan Extract memutuskan untuk mengkhianati Kaido karena sepertinya ia melihat bahwa di waktu yang sekarang adalah waktu yang tepat untuk menumbangkan majikannya sendiri. Dan kami pikir hal yang sama terjadi dengan Shanks. Menjadi seorang mata-mata pemerintah dunia hanyalah kerjasama untuk menjaga keseimbangan dunia, sembari menunggu orang yang dipilih oleh Shanks muncul, menunggu waktu di mana Luffy muncul sebagai bajak laut yang kuat untuk menumbangkan pemerintah dunia. Dan alasan kenapa Shanks tidak menghabisi Kurohige di arc Marineford adalah karena jika angkatan laut, Kurohige dan Shanks bertempur di satu tempat waktu itu, bisa jadi ketiga sisi ini akan sama-sama hancur.
yang mana akan menghasilkan ketidakseimbangan dunia, karena yang menguasai dunia nantinya adalah sisa Yonko yang masih hidup, yakni Yonko Kaido serta Yonko Big Mom. Jadi, itulah teori kami mengenai konsep mata-mata dan kerjasama pada dunia One Piece. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan teruntuk nakama yang ingin membeli cash One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan cash setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.